Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah misterius tentang sebuah masjid gaib yang muncul dalam semalam, menggemparkan warga dan menyisakan tanda tanya besar. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Dukungan kalian sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang tak terputus. Mari kita mulai kisahnya. Hujan turun dengan deras di desa Sukatani, menyapu jalanan yang sepi dan membuat genangan di tanah yang becek. Langit tampak gelap pekat, hanya sesekali kilat menyambar menerangi suasana. Warga desa sudah tertidur lelap, kecuali beberapa orang yang masih berjaga di pos ronda. Di tengah deru hujan, suara dentingan besi terdengar samar-samar dari arah tanah lapang di ujung desa. Seorang pemuda bernama Rian, yang sedang berteduh di pos ronda, menajamkan telinganya. Ia menoleh ke arah suara itu dengan kening berkerut. "Kamu dengar itu?" bisiknya kepada teman di sebelahnya. Dani, yang juga berjaga malam itu, mengangkat wajahnya dengan mata penuh tanya. "Dengar apa?" Rian tak menjawab. Ia bangkit dari tempat duduknya dan melangkah perlahan ke arah tanah lapang. Hatinya berdebar kencang. Setiap langkah yang ia ambil, suara dentingan itu semakin jelas. Seperti seseorang yang sedang membangun sesuatu di tengah malam. Dani mengikuti dari belakang. "Rian, jangan macam-macam," bisiknya ketakutan. Tapi Rian tak menghiraukan. Ia terus melangkah hingga mencapai ujung desa. Lalu, ia berhenti mendadak. Mulutnya menganga. Matanya membelalak. Dani yang datang menyusul pun terkejut hingga mundur beberapa langkah. Di depan mereka, berdiri sebuah masjid megah dengan cahaya temaram. Padahal, kemarin tempat itu hanyalah tanah kosong yang tak terjamah manusia. Masjid itu berwarna putih bersih, dengan kubah besar yang bersinar dalam gelap. Pintu kayunya tertutup rapat, tapi cahaya redup keluar dari sela-sela jendelanya. Rian menelan ludah. Masjid ini tidak ada kemarin. Dani mengangguk gemetar. Siapa yang membangun dalam semalam? Tiba-tiba, suara azan berkumandang dari dalam masjid. Padahal, belum masuk waktu subuh. Rian dan Dani merinding. Suara itu terdengar syahdu, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka ingin berlari, tetapi kaki mereka seakan tertanam di tanah. Dari dalam masjid, suara langkah kaki terdengar mendekat. Rian dan Dani membeku di tempat. Langkah kaki dari dalam masjid semakin mendekat, bergema di tengah hujan yang mulai reda. Suara azan masih berkumandang, tetapi entah mengapa terdengar semakin pelan, seolah datang dari kejauhan. Pintu kayu masjid tiba-tiba berderit, perlahan terbuka. Cahaya temaram dari dalamnya menerobos keluar, menyapu wajah Rian dan Dani yang kini basah oleh keringat dingin. "Apa? Kita harus pergi?" Dani berbisik dengan suara gemetar. Rian menggeleng, meski ia sendiri tak yakin dengan keberaniannya. "Aku ingin tahu siapa yang ada di dalam." Dani ingin menolak, tetapi rasa penasaran juga mengikat langkahnya. Dengan hati-hati, mereka berjalan mendekati pintu masjid. Saat mereka melangkah ke ambang pintu, suara langkah kaki yang tadi terdengar tiba-tiba menghilang. "Sunyi." Rian melirik ke dalam. Ruangan masjid terlihat bersih, dengan sajadah berjejer rapi dan lampu gantung yang memancarkan cahaya lembut. Tak ada siapapun di sana. Namun, ada satu hal yang membuat tubuh mereka semakin merinding. Di bagian depan masjid, di dekat mihrab, ada beberapa setelan pakaian yang tergantung rapi. Jubah putih dan sarung, seperti milik seorang imam. Tapi yang lebih aneh, jubah itu basah seolah baru saja digunakan dalam hujan deras. Dani menarik lengan Rian. "Kita harus pergi sekarang." Namun, sebelum mereka sempat berbalik, terdengar suara dari dalam masjid. Pelan, berbisik, namun jelas di telinga mereka. "Kalian datang tepat waktu." Suara itu bukan milik salah satu dari mereka. Mata Rian dan Dani membesar. Nafas mereka tercekat. Lalu, tanpa peringatan, pintu masjid menutup dengan keras. Pintu kayu itu menutup dengan keras, menggema di seluruh ruangan. Rian dan Dani spontan berbalik, mencoba menarik pegangan pintu, tetapi tidak bisa dibuka. "Dani, bantu aku dorong." Rian berbisik panik. Tangannya berkeringat saat mencoba menggerakkan pintu. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, pintu itu tetap tak bergeming. Seolah ada kekuatan yang menahannya dari luar.
Langkah-langkah samar kembali terdengar, kali ini dari belakang mereka. Rian dan Dani saling berpandangan, tubuh mereka membeku. "Ada orang di sini," bisik Dani dengan suara tercekat. Mereka menoleh perlahan. Ruangan masjid yang semula kosong kini tak lagi sunyi. Di barisan saf pertama, seorang lelaki berjubah putih berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya tinggi, bahunya tegap, dan kepalanya tertutup sorban. Ia diam, seolah tak menyadari keberadaan mereka. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Kain jubahnya tampak basah kuyup, meneteskan air ke lantai marmer. Rian menelan ludah. "Pak, maaf, kami masuk tanpa izin. Kami hanya..." Lelaki itu mengangkat tangannya perlahan. Tiba-tiba, suara azan yang tadi redup kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suara azan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam masjid. Dani merinding. Suara azan itu terasa menusuk ke dalam hati. Bukan karena ketakutan, tetapi karena ada sesuatu yang begitu dalam di balik lantunan itu. Dan yang lebih mengejutkan, suara itu bukan hanya satu. Seakan ada puluhan orang yang ikut mengumandangkannya. Tapi, di dalam masjid itu, hanya ada mereka bertiga. Dani mencengkram lengan Rian. "Kita harus keluar sekarang juga." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, lelaki berjubah itu tiba-tiba berbalik. Dan saat mereka melihat wajahnya, darah di tubuh mereka seakan berhenti mengalir. Lelaki berjubah itu kini menghadap mereka. Wajahnya pucat, dengan sorot mata tajam yang seakan menembus jiwa. Janggutnya lebat, dan kulitnya terlihat seperti orang yang telah lama beribadah. Namun, ada satu hal yang membuat Rian dan Dani semakin menggigil. Wajah itu tidak asing. Dani menelan ludah. "Rian, aku pernah melihat wajahnya." Rian mengangguk, tubuhnya kaku. Ia juga ingat, wajah lelaki itu mirip dengan seseorang yang sudah lama meninggal di desa mereka. Seorang imam masjid yang dikenal saleh, yang wafat belasan tahun lalu. Lelaki itu menatap mereka tanpa berkedip. Hening yang mencekam mengisi ruangan. Hanya suara azan yang terus berkumandang di sekeliling mereka. "Lanjutkan wudumu." Suara lelaki itu dalam, bergema seperti berasal dari seluruh penjuru masjid. Rian dan Dani semakin ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi sesuatu dalam diri mereka mengatakan bahwa ini bukan tempat yang seharusnya mereka datangi. Tiba-tiba, lampu gantung di atas mereka bergetar. Suara gemericik air terdengar dari arah tempat wudhu. Seakan ada seseorang yang sedang membasuh wajah dan tangannya. Rian memejamkan mata, mencoba mengendalikan rasa takutnya. "Dani, kita harus pergi." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, lelaki itu melangkah maju. Satu langkah, dua langkah. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kalian belum mengucapkan salam." Sekejap, suasana berubah. Angin dingin berembus dari dalam masjid, membuat tubuh mereka merinding. Pintu yang tadi terkunci tiba-tiba berderit terbuka perlahan. Tanpa pikir panjang, Rian menarik tangan Dani dan berlari keluar. Begitu mereka melewati ambang pintu, suara azan terhenti. Mereka berbalik. Masjid itu masih berdiri di sana. Namun, lelaki berjubah putih itu sudah tidak terlihat. Yang lebih mengejutkan, jejak kaki basah yang tadi ada di lantai menghilang. Dani terengah-engah. "Rian, apa yang baru saja kita lihat?" Rian menggeleng, mencoba mengatur napasnya. "Aku tidak tahu, tapi kita harus segera memberitahu warga." Mereka pun berlari ke desa, meninggalkan masjid yang masih berdiri dalam kesunyian malam. Namun, mereka belum tahu, pagi harinya, sesuatu yang lebih mengejutkan akan terjadi. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menandakan hari baru telah tiba. Cahaya mentari perlahan mengusir gelapnya malam, menyinari setiap sudut desa. Namun, di tengah kehangatan pagi itu, Rian dan Dani berlari tergesa-gesa menuju rumah Pak Kades. "Pak, kami harus bicara," seru Dani begitu mereka tiba di depan rumah kepala desa. Nafasnya masih tersengal akibat perjalanan yang terburu-buru. Pak Kades, seorang pria parubaya dengan tubuh tegap, menatap mereka penuh selidik. "Ada apa pagi-pagi begini kalian sudah berlari-lari?" Rian mencoba menjelaskan dengan cepat. "Pak, semalam kami menemukan sebuah masjid di tengah hutan. Masjid itu besar dan megah, tapi anehnya, kami tidak pernah tahu ada bangunan seperti itu di sana." Mata Pak Kades menyipit. "Masjid di dalam hutan?"
Dani mengangguk. Iya, Pak. Dan yang lebih aneh, di sana ada seorang lelaki berjubah putih. Kami tidak yakin dia manusia atau bukan. Pak Kades menghela napas, lalu memanggil beberapa warga. Tak lama kemudian, sekelompok orang berkumpul di depan rumahnya, termasuk Pak Ustaz yang dihormati di desa itu. Apa benar yang kalian katakan? Tanya Pak Ustaz dengan suara tenang namun penuh wibawa. Rian mengangguk. Kami tidak berbohong, Pak. Jika Bapak tidak percaya, ayo kita lihat sekarang. Warga yang penasaran langsung bergerak mengikuti langkah Rian dan Dani. Mereka menembus hutan, melewati jalan setapak yang masih diingat oleh kedua pemuda itu. Namun, saat mereka tiba di tempat di mana semalam berdiri sebuah masjid megah, tidak ada apa-apa. Hanya tanah kosong yang dipenuhi dedaunan kering. Tidak ada tanda-tanda bangunan, tidak ada sisa-sisa dinding, bahkan tidak ada bekas jejak kaki. Seakan-akan masjid itu tak pernah ada. Dani mundur selangkah. Tapi, semalam masjid itu ada di sini. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tampak merinding. Pak Kades menatap Rian dan Dani dengan tatapan penuh tanya. Jangan main-main dengan hal seperti ini, Nak. Kami tidak bohong, Pak. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seru Rian putus asa. Pak Ustaz menghela napas panjang. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu berkata, jika benar masjid itu ada semalam dan menghilang begitu saja, ini bukan hal biasa. Mungkin ada hikmah yang ingin Allah tunjukkan kepada kita. Warga semakin bergidik ngeri. Mereka tidak pernah mendengar kisah seperti ini sebelumnya. Namun, di tengah kebingungan itu, seorang lelaki tua yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata pelan, aku pernah mendengar cerita lama tentang masjid gaib yang muncul di suatu tempat, hanya bagi orang-orang yang hatinya gelisah. Semua mata tertuju pada lelaki tua itu. Dan itulah awal dari terungkapnya rahasia besar yang tersembunyi di balik masjid misterius itu. Semua warga terdiam, menanti kelanjutan cerita dari lelaki tua yang berbicara tadi. Matanya yang keriput menyapu wajah-wajah penuh rasa penasaran di sekelilingnya. Napasnya berat, seakan membawa beban kisah masa lalu yang hendak diungkapkan. Api dari lampu sentir yang menyala di tengah pertemuan malam itu berkerlap-kerlip, menciptakan bayangan bergerak di dinding rumah kayu tempat mereka berkumpul. Dulu, sekitar puluhan tahun yang lalu, katanya akhirnya, suaranya bergetar namun tetap jelas. Ada seorang ulama yang tinggal di desa ini. Namanya Kiai Syamsul. Beliau adalah orang yang sangat saleh, sering mengajarkan ilmu agama kepada siapa saja yang mau belajar. Orang-orang datang ke rumahnya dari berbagai tempat, memohon doa, meminta nasihat, bahkan ada yang sengaja tinggal beberapa hari untuk menuntut ilmu. Rian dan Dani saling berpandangan. Mereka belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Nama itu terdengar asing di telinga mereka, seolah terkubur dalam lipatan waktu yang terlupakan. Tapi, ada sesuatu yang aneh tentang beliau. Lanjut lelaki tua itu, suaranya semakin lirih. Beliau bukan hanya seorang alim biasa. Banyak warga yang percaya bahwa beliau memiliki kedekatan dengan para wali dan orang-orang soleh di masa lalu. Ada yang mengatakan beliau bisa mengetahui isi hati seseorang hanya dengan menatap matanya. Ada pula yang percaya bahwa beliau pernah bertemu dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Beberapa warga mulai bergidik. Malam semakin larut. Angin yang bertiup dari luar rumah membuat dedaunan di luar berdesir seperti bisikan-bisikan samar. Namun, pada suatu hari, lelaki tua itu melanjutkan, beliau menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Ada yang bilang beliau pergi merantau, mencari ilmu di negeri yang jauh. Tapi ada pula yang percaya bahwa beliau tetap berada di sini. Hanya saja, beliau tidak lagi bisa dilihat oleh sembarang orang. Suasana semakin mencekam. Beberapa warga menelan ludah, sementara yang lain mulai melirik ke arah hutan dengan gelisah. Udara seakan semakin berat, membuat dada mereka terasa sesak. Pak Ustaz yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang akhirnya bersuara. Jadi, Anda berpikir masjid yang dilihat Rian dan Dani adalah Masjid Kiai Syamsul? Lelaki tua itu mengangguk pelan. Bisa jadi. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Dulu, sebelum beliau menghilang, beliau pernah berkata, akan ada masjid yang muncul bagi mereka yang hatinya gelisah dan mencari kebenaran. Semua orang merinding. Kata-kata itu terasa seperti sebuah pesan dari masa lalu yang baru saja terjawab. Rian dan Dani merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Apakah mereka yang dimaksud oleh Kiai Syamsul? Apakah masjid itu benar-benar muncul hanya bagi mereka yang hatinya sedang gundah? Pak Kades menghela napas berat.
Kalau begitu, mungkin ini adalah tanda bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pak Ustaz mengangguk setuju. Bisa jadi masjid itu muncul sebagai pengingat bagi kita. Jangan-jangan kita telah jauh dari jalan yang benar. Warga mulai berbisik-bisik, membicarakan kejadian aneh ini dengan berbagai spekulasi. Ada yang menganggap ini adalah mukjizat, ada pula yang menganggapnya sebagai peringatan. Namun satu hal yang pasti, kejadian ini bukan sekadar kebetulan. Dani dan Rian hanya bisa terdiam, masih berusaha mencerna apa yang baru saja mereka alami. Mereka tak menyangka bahwa langkah kaki mereka ke dalam hutan telah membawa mereka ke dalam sebuah misteri lama yang mungkin belum sepenuhnya terungkap. Namun satu hal yang kini mereka pahami, ada banyak hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu, warga berkumpul di masjid desa. Mereka mengadakan doa bersama, memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah. Tak ada lagi yang berani masuk hutan itu tanpa keperluan yang jelas. Dan sejak malam itu pula, tak ada seorang pun yang pernah melihat masjid gaib itu lagi. Namun bagi Rian dan Dani, ingatan tentang masjid itu akan selalu terpatri dalam benak mereka. Sebuah pengalaman yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Misteri itu mungkin tak pernah terpecahkan sepenuhnya. Namun bagi mereka, jawabannya sudah cukup jelas. Setiap kejadian di dunia ini memiliki makna tersirat yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau merenung dan mengambil pelajaran. Hidayah seringkali datang dalam berbagai bentuk, terkadang melalui kejadian yang tak masuk akal bagi logika manusia. Namun, bagi mereka yang beriman, segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, kekuasaan, kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah tidak cukup bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fussilat 53. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita semua bisa mengambil hikmah darinya. Kejadian dalam kisah ini mungkin tidak benar-benar terjadi, tetapi pesan yang terkandung di dalamnya adalah nyata dan bisa kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kisah ini memberikan manfaat dan pelajaran bagi Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Tuliskan di kolom komentar pendapat dan pelajaran apa yang Anda dapat dari kisah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.